Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adisti, Faizal, Indira, dan juga saya Rasya akan mempresentasikan tentang contiguity teori dari Edwin Ray Gutir. Boleh di slide selanjutnya. Oke, yang pertama perjalanan hidup Edwin Ray Gutir ini. Jadi Edwin Ray Gutir lahir di Lincoln, Nebraska pada 9 Januari 1886 dan wafat pada tahun 1959, yang mana ia adalah seorang psikolog ternama yang mendedikasikan karirnya di Universitas Washington selama 38 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana matematika di Universitas Nebraska, Gutir melanjutkan studinya di Universitas Pennsylvania dan meraih gelar doktor filsafat. Sembari memperdalam ilmu filsafat, ia juga mengajar matematika di beberapa sekolah menengah. Pada usia 33 tahun, Guthrie ini dianugerahi penghargaan Nobel dari Asosiasi Psikologi Amerika atas kontribusinya yang luar biasa. Karyanya yang paling terkenal itu adalah The Psychology of Learning yang diterbitkan pada tahun 1935 dan direvisi pada tahun 1952. Gaya penulisannya yang lugas dan penuh contoh tanpa istilah teknis atau rumus matematika mencerminkan keyakinannya bahwa teori ilmiah harus dapat dipahami oleh semua orang. Nah, gaya mengajar Guthrie yang penuh humor dan kayak contoh ini membuatnya mudah dipahami oleh para mahasiswanya. Bersama dengan Horton, ia juga melakukan sebuah eksperimen terkait teori belajarnya. Oke, Guthrie ini menekankan pentingnya aplikasi praktis dalam teorinya selaras dengan Thorndike dan Skinner. Meskipun bukan seorang eksperimentalis sejati, ia menunjukkan orientasi dan pandangan eksperimentalnya melalui percobaan bersama Horton. Sebagai seorang behaviorist, Guthrie ini meyakinkan bahwa semua fenomena belajar dapat dijelaskan dengan satu prinsip, yaitu dari hukum asosiasi Aristoteles. Hal ini menempatkannya dalam paradigma asosionistik dalam aliran behaviorisme. Boleh selanjutnya, silakan dilanjutkan. Ya, selanjutnya adalah pengertian behavioristik. Behaviorisme itu berasal dari kata behave yang berarti berperilaku dan isme yang merupakan sebuah aliran. Behaviorisme sendiri merupakan aliran dalam psikologi yang didasarkan pada gagasan awal bahwa perilaku itu dapat dipelajari. Boleh selanjutnya? Ada beberapa tokoh yang berpengaruh besar dalam gagasan ini, yaitu Ivan Pavlov yang terkenal dengan teori classical conditioning, lalu John B. Watson dengan behaviorist stimulus dan response, Edward Thorndike dengan teori law of effect, dan B.F. Skinner dengan teori operant conditioning. Dalam behaviorisme ditekankan pada perilaku yang didapatkan dalam pengamatan secara langsung. Pendekatan ini menyarankan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan dipahami melalui observasi langsung terhadap respons yang diperlihatkan terhadap stimulus lingkungan. Selanjutnya, Selanjutnya, teori utama yang dikemukakan oleh Guthrie adalah teori belajar yang menekankan pada asosiasi antara rangsangan atau stimuli dan respons. Menurut teori ini, individu belajar melalui pengalaman-pengalaman di mana stimulus tertentu diikuti oleh respons tertentu dan asosiasi di antara keduanya terbentuk. Guthrie juga mengemukakan prinsip one trial learning yang menolak hukum frekuensi sebagai prinsip belajar. Menurutnya, suatu pola stimulus mendapatkan kekuatan asosiatif penuh pada saat pertama kali dipasangkan dengan satu respon. Ini berarti bahwa pertemuan pertama antara stimulus dan respon memiliki kesan yang sangat kuat dan sulit dihilangkan. Selain itu, Guthrie juga membahas tentang stimuli yang dihasilkan oleh gerakan. Menurutnya, ada stimuli yang dihasilkan oleh gerakan tubuh yang disebut movement product.
Stimuli, misalnya ketika seseorang mendengar telepon berdering, gerakan berdiri dan berjalan mendekati telepon juga menghasilkan stimuli yang mempengaruhi respon selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa Guthrie mempertimbangkan tidak hanya asosiasi antara stimulus lingkungan dengan respons nyata, tetapi juga stimuli yang dihasilkan oleh gerakan tubuh sebagai bagian dari proses belajar. Bisa di next, Kak? Ya, untuk eksperimen yang dilakukan oleh Guthrie dan Horton, mereka melakukan eksperimen yang melibatkan pengalaman terhadap kucing yang berusaha untuk keluar dari kotak teka-teki. Mereka mengamati sekitar 800 kali kucing tidak melepaskan diri dari kotak teka-teki dan melihat bahwa setiap kucing keluar dari kotak dengan cara yang berbeda-beda. Dari pengalaman ini, mereka menyimpulkan bahwa respon khusus yang dipelajari oleh hewan adalah respon yang dilakukan sebelum hewan keluar dari kotak, yang disebut sebagai perilaku stereotip. Selain itu, Guthrie dan Horton juga mengamati bahwa setelah kucing bebas dari kotak, mereka seringkali mengabaikan penguatan yang diberikan kepadanya. Meskipun demikian, kucingnya masih dapat keluar dari kotak dengan lancar ketika ditempatkan kembali dalam kotak di waktu yang lain. Hal ini memperkuat pendapat Guthrie bahwa penguatan hanyalah aransemen mekanis yang mencegah terjadinya unlearning, dan bahwa setiap kejadian yang diikuti dengan respons yang diinginkan dari hewan akan mengubah kondisi yang menstimulasi. Eksperimen ini mendukung teori Guthrie tentang belajar yang menolak hukum frekuensi sebagai prinsip belajar. Guthrie berpendapat bahwa suatu pola stimulus mendapatkan asosiasi penuh pada saat pertama kali dipasangkan dengan respon yang relevan, sehingga belajar adalah hasil dari kontiguitas antara stimulus dan respons. Mereka juga menekankan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kucing selalu sama, karena kucing menganggap itulah cara untuk membebaskan diri dari kotak, sehingga tidak memungkinkan adanya respon baru yang dihubungkan dengan kotak tersebut. Bisa di next, Kak? Oke. Dan selanjutnya yaitu ada implikasi teori Guthrie dalam pendidikan. Walaupun teorinya masih memiliki kekurangan, tapi teori ini sendiri mempunyai setidaknya 5 manfaat, khususnya bagi pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada penekanan pada respon yang tepat. Guthrie menekankan pentingnya siswa merespon dengan tepat terhadap stimulus yang diberikan. Dalam konteks pendidikan, ini mengimplikasikan perlunya guru menyajikan stimuli yang jelas dan spesifik agar siswa dapat merespon dengan benar. Jadi seorang guru tuh harus memberi stimuli itu yang jelas gitu. Lalu selanjutnya ada pentingnya latihan. Guthrie menganggap latihan atau praktik sebagai hal yang penting dalam pembelajaran. Latihan akan menghasilkan lebih banyak stimuli yang dapat membentuk perilaku yang diinginkan. Implikasinya yaitu adalah perlunya penyediaan kesempatan untuk latihan yang memadai dan berkelanjutan dalam proses pendidikan. Lalu yang ketiga ada yaitu pentingnya pengulangan. Guthrie menyoroti bahwa setiap pengalaman adalah unik dan pengulangan merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Dalam pendidikan sendiri, ini berarti siswa perlu diberi kesempatan untuk mengulangi materi pembelajaran secara berkala untuk memperkuat memori dan keterampilan yang dipelajari. Jadi alangkah baiknya guru terus memberikan pengulangan sampai siswa tersebut paham dengan apa yang diajarinya. Lalu selanjutnya yaitu ada pemberian hukuman yang tepat. Guthrie sendiri mengakui peran penting hukuman dalam mengubah perilaku seseorang. Namun dia juga menyadari bahwa pemberian hukuman yang berlebihan dapat menyebabkan kebosanan dan mengurangi motivasi siswa. Implikasinya adalah pentingnya guru menggunakan hukuman secara bijaksana dan proporsional sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah teori Guthrie sendiri, seperti teori behaviorisme pada umumnya, dapat membantu membentuk kedisiplinan dan rasa tanggung jawab siswa. Dalam pendidikan, hal ini dapat membantu membentuk karakter siswa yang lebih baik, yang merupakan tujuan penting dalam proses pendidikan. Jadi teori Guthrie ini sangat bermanfaat jika diterapkan dengan secara benar. Dan ini referensi yang kami pakai ada teori-teori belajar,
ada Theories of Learning, dan dari buku Teori Belajar Behaviorisme dalam perspektif pemikiran tokoh-tokohnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.